Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pertemuan ke-10 ya. Ini kita bahas yang ini ya, minggu kemarin ya. Sama aja sebenarnya, yang 10 10 sama sekarang ini juga sama model antrian 9 sama 10. Nah, oke, Fighting lens and going theory models. Kita tunggu teori model antrian. Ini mengukur kalau kalian antri ya di suatu tempat, di loket pelayanan dan sebagainya. Nah, itu nanti ada teorinya yang mengukur itu. Nah, dimulai dari apa sih itu antrian? Ini adalah dari background-nya itu sendiri, dari sistem ekonomi dan dunia bisnis yang relatif kompleks sekarang ini, beroperasi dengan sumber daya yang relatif terbatas. Sumber daya ini bisa sumber daya keuangan, manusia, sebagainya. Nah, dengan terjadinya orang-orang atau barang yang harus menunggu untuk mendapatkan pelayanan dalam suatu antrian. Ya. Garis-garis tunggu itu disebut sebagai antrian atau queue. Queue. Ini berkembang karena fasilitas pelayanan ini relatif mahal untuk memenuhi permintaan pelayanan dan sangat terbatas. Ini maksudnya, jadi suatu perusahaan nggak akan mencukupi semuanya. Jadi misalkan dari suatu loket pelayanan ditambah semua, ya, jadi nggak ada kapasitas penganggur yang efektif nantinya. Nah, mengapa ada antrian? Nah, teori antrian ini diciptakan oleh AKR Lang ya, tahun 1909. Dulunya itu yang pertama kali AKR Lang ini mengembangkan model antrian karena menentukan jumlah yang optimal dari fasilitas telepon. Ya. Jadi dulu itu telepon nggak bisa digunakan bersamaan, jadi harus gantian. Ya. Kayak di warnet harus gantian. Jadi telepon switch ini setelah selesai digunakan switch berikutnya dan sebagainya. Nah, penggunaan yang model meluas ini sejak akhir Perang Dunia Kedua sudah mulai berkembang ya. Nah, tujuannya apa? Itu untuk minimalisasi atau meminimumkan biaya langsung dari penyediaan fasilitas pelayanan dan biaya tidak langsung dan timbul karena para individu harus menunggu untuk dilayani. Ya. Tuh. Kuncinya minimalisasi. Ya. Suatu sistem, jika asumsinya fasilitas pelayanan lebih dari jumlah yang optimal, pelayanannya lebih dari jumlah optimal, maka membutuhkan investasi modal yang berlebihan. Ya. Kapasitas pengunjungnya banyak. Jika yang kedua asumsinya ini fasilitas pelayanan kurang dari jumlah yang optimal, maka bisa tertundanya pelayanan. Ya. Banyak yang ngantri, akhirnya merugikan dari perusahaan sendiri karena yang ngantri itu nggak jadi untuk membeli pelayanan dari perusahaan tersebut. Nah, maksud dari model antrian ini adalah suatu peralatan penting untuk sistem pengelolaan yang menguntungkan dengan menghilangkan antrian. Ya. Dengan minimalisasi antrian lebih tepatnya. Jadi efisiensi biaya dan efektivitas waktu pelayanan. Strukturnya ini struktur secara global. Ada pelanggan masuk nih ke dalam sistem antrian. Jadi kalian bayangkan di suatu bank aja, ya. Pelanggan masuk, nasabah masuk nih ya, kan garis tunggu, misalnya di teller, ya, garis tunggu dia, antrian. Pelayanan ini seperti tellernya nih, 1124, mau yang mana, kalau sudah selesai, sudah dilayani, ibu dulu, setelah selesai, pelanggan keluar dari sistem antrian tersebut. Betul. Kuncinya ini. Nah, setelah itu, karakternya sendiri, ya, ada suatu garis kedatangan, ya.
arrivals, terus populasi yang akan dilayani, terus antrian itu sendiri hingga fase layanan. Ya. Ini kedatangan inputnya customer. Ya. Terus populasi yang akan dilayani yang berada di garis antrian ini, terus ini fase layanan yang kayak tadi ya, calon lubang, akhirnya outputnya konsumen tersebut sudah dilayani. Sambil submit temennya ya. Kedatangan itu sendiri yaitu setiap masalah antrian yang melibatkan arrival atau kedatangan juga. Proses ini mencakup banyaknya kedatangan per satuan waktu, per jam atau per 3 jam atau per hari, hingga jumlah antrian yang dapat dibuat maksimum panjang antrian dan maksimum jumlah pelanggan potensial yang menghendaki layanan tersebut diharapkan. Ya. Menurut ukurannya, populasi yang akan dilayani bisa bersifat terbatas maupun juga tidak terbatas. Ya. Jadi nggak bisa mengharapkan jumlah orang yang datang itu berapa. Ya. Distribusi kedatangan itu sendiri bisa secara konstan atau teratur maupun secara acak. Ya. Jadi teratur datang satu persatu maupun acak, bisa aja satu persatu yang di jam berikutnya datang barengan, gerombolan dan sebagainya. Nah, kalau datang teratur ini tadi itu sering dijumpai pada proses pembuatan atau pengemas coding yang sudah distandarisasi. Ya. Seperti pada manufaktur ya contohnya ini. Pada proses macam ini, kedatangan produk-produk diproses pada bagian habisnya biasanya dibutuhkan waktunya. Misalnya pada manufaktur, produk habis diolah, terus di packing dan sebagainya. Terus pola kedatangan yang sifatnya acak, ini banyak dijumpai pada kedatangan nasabah di bank. Ya, jadi contoh, pola kedatangan ini yang sifatnya acak dapat dikembarkan dengan distribusi statistik dan dapat ditentukan dengan dua cara, yaitu kedatangan berdasarkan waktu dan distribusi waktu untuk kedatangan. Nah, saya ada perilaku orang datang nih. Ada 3 jenis. Yang pertama reneging, itu menggambarkan situasi di mana seseorang masuk dalam antrian namun belum memperoleh pelayanan. Ya. Kemudian meninggalkan antrian tersebut. Ini orang yang ini ya, dia nggak sabar ya sifatnya. Terus yang kedua ada bulking. Ini menggambarkan orang yang tidak masuk dalam antrian dan langsung meninggalkan tempat antrian. Jadi ini misalnya kalau ada orang ada yang ramai ngantri ini nggak jadi, seperti ini bulking. Kalau jockeying ini menggambarkan orang yang pindah-pindah antrian. Ini di suatu supermarket, kalau ini udah selesai jualan pindah ke sini, dan pindah ke sini gitu. Nah, antrian itu sendiri adalah inti dari analisis antrian adalah antrian itu sendiri. Timbulnya antrian terutama tergantung pada sifat kedatangan dan proses pelayanan. Ya. Batasan panjang antrian ini bisa terbatas dan bisa juga nggak terbatas dari tadi ya. Sebagai contoh, antrian di jalan tol, mobil di jalan tol masuk dalam kategori panjang antrian yang nggak terbatas, ya, nggak bisa ditentukan jumlah mobil yang diharapkan dan datang. Sementara antrian yang dirumahkan masuk kategori panjang antrian yang dibatas karena akan berdasarkan tempat. Kapasitasnya rumah makan misalkan ada 50 kursi ya itu. Kalau ada yang antri lagi ya menunggu. Dalam kasus batasan panjang antrian yang tertentu dapat menyebabkan penundaan kedatangan antrian bila batasan telah tercapai. Terus kalau disiplin antrian, ini merupakan bentuk di mana pelanggan membentuk antrian. Ya. Yang umumnya melayani first in first out, ya. Yang pertama datang yang dilayani duluan. Ya. Terus kalau fasilitas pelayanan, ini mencakup sebaran waktu untuk melayani seorang pelanggan dan banyaknya layanan tersedia hingga pengaturan layanan. Karakternya fasilitas pelayanan itu ada tata letak atau layout dari suatu gedung secara fisik, terus waktu dari pelayanan tersebut yang terstandarisasi. Gitu. Misalkan di sebuah bengkel sama motor ya, di Honda gitu misalkan, ya, itu ada waktu standar untuk pelayanan servis ringan dari 30 menit sampai 1 jam gitu. Nah, sekolah tata letak itu sendiri itu dari sistem antrian digambarkan dengan jumlah saluran,
disebut juga dengan jumlah pelayanan. Ada 4, single channel single server, single channel multi server, terus multi channel single server dan multi channel multi server. Ini contohnya di sini. Single channel single server. Ya. Orang ngantri satu line ya. Pelayanan terus waktunya keluar. Ada yang tahu nggak ini seperti di mana tempatnya? Stadion ya. Jadi orang ngantri dapatkan tiket nonton bola, maksudnya keluar dapat tiketnya nonton di dalam stadion. Ini contohnya single channel single server. Aplikasinya ya, maksudnya. Terus kalau single channel multi server, tahu nggak gimana nih tempatnya? Jadi ada antri, ada meja 1, setelah dari meja 1 ke meja 2, saya itu keluar. Sudah terlayani maksudnya. Tahu nggak di mana ini? Nah. Perpanjangan pajak tahunan di Samsat. Nah, kan habis kita bayar nyerahin kalau kalian beli di mall, misalkan biasa nyebut merek ya, di CTM ya, kalian mesen terus kalian dapat minumannya ini kan, di pemesanan terus pembayaran, dan keluar dapat minumannya itu. Aplikasinya ya. Masih muda. Nah, kalau multi channel single server, ayo tahu nggak di mana nih? Ini terlayani ini ya, antrian ini bukan meja berurutan kayak gini ya, tapi bukan kayak gini ya. Tapi yang multi channel single server ini antrian ini dari satu antrian ini orangnya bisa ke sini bisa ke sini dan akhirnya bisa terlayani maksudnya. Gimana? Di mana store? Kurang tepat sih. SPBU, pom bensin. Ini enggak. Jadi orang datang bisa milih di mana aja kan? Bisa milih di Pertalite, bisa milih di Solar, gitu. Bisa. Ya. Kalau ini apa? Lebih kompleks nih. Multi channel, multi server. Orang ngantri, ya. Terus ini bisa milih meja 1 atau meja 2 ya. Terus dari meja 1 ini berlanjut lagi ke sini, meja 3 atau meja 5. Dari sini bisa masuk ke meja 6. Akhirnya kerja keluar. Bisa, cuman kalau udah masuk dengan pelayanan yang ini ya, pelayanan yang berat ya, gitu. Ada yang satu lagi lebih tepat apa? Ada yang tahu nggak? Samsat, tapi yang pelayanan 5 tahunan. Ada yang ngurus sendiri ya? Kalau yang perpanjangan 5 tahunan. Ya. Rumit kan? Yang 5 tahunan itu yang balik nama. Gitu. Dari meja 1, dari formulir, cek fisik, kan gitu dari fisik ke sini, kayak keluar. Tuh, multi channel, multi server. Terus, nah ini yang jelas ya. Kalau lapangan terbang, antrenya ya pesawat yang nunggu di landasan, fasilitasnya ya landasan pacunya itu. Seperti di registrasi mahasiswa kayak penerima mahasiswa baru PMB ini, antrenya mahasiswa, fasilitasnya pusat registrasinya. Oke, kayak pencuci mobil ya, antrenya mobil itu yang lagi ngantri. Fasilitasnya tempat uji mobilnya. Oke. Nah, ini dari segi grafiknya. Perilaku biaya ini ada banyak perpotongan antara garis biaya atas waktu untuk menunggu dan garis biaya pemberian pelayanan. Jadi ada jeda waktunya orang menunggu dan orang yang sudah dilayani. Gitu. Akhirnya tercapai optimal service level, jadi total biaya yang diharapkan. Oke, lanjut. Ada 2 jenis biaya yang timbul, yaitu biaya karena orang mengantri. Itu masih biaya juga nih orang mengantri. Jadi biaya jadi karena orang yang mengantri antara lain berupa waktu yang hilang karena menunggu. Ya. Terlalu lama mengantri, akhirnya waktunya nggak dimanfaatkan.
Ya kecuali tadi kalau bisa produktif ya bisa dengan baca dan sebagainya. Terus yang kedua, biaya karena menambah fasilitas layanan. Itu biaya menambah fasilitas layanan berupa penambahan fasilitas layanan saat gaji tenaga kerja. Ini asumsinya menambah personel untuk melayani ya. Jadi menambah customer service di bank, sebagainya. Itu. Jadi tujuan dari sistem antrian ini adalah meminimalkan biaya total. Jadi biaya karena mengantri dan biaya karena menambah fasilitas layanan. Ya. Biaya karena nggak gaji, terus untuk membeli aset propertinya. Nah, ini apa aja? Nah, udah mulai rumit. Model biaya minimum ini biaya menunggu karena dapat diduga secara sederhana sebagai biaya kehilangan keuntungan bagi pengusaha atau biaya turunnya produktivitas bagi pekerja. Ya. Karena nggak ada pelayanan biaya menunggu ini. Dan model keputusan masalah antrian dirumuskan sebagai minimalisasi E besar dalam kurung CS. Ini total expected cost untuk tingkat pelayanan S. Ya, ini asumsi aja di sini. Total biaya yang diharapkan sama dengan I besar kali CI, I-nya waktu nganggur pelayanan yang diharapkan, dikalikan CI ini biaya nganggur pelayanan per unit waktu. Tambahkan W dikalikan CW. W ini waktu menunggu yang diharapkan untuk semua kedatangan, dikalikan CW-nya biaya menunggu pengantri per unit waktu. Nanti langsung soal biar jelas. Nah, identifikasi modal atau notasi Kendall ini yaitu simbol dasarnya ada 3, M, D, sama G. M ini ada yang namanya distribusi Poisson untuk jumlah kejadian, plus D ini constant rates, ya, rata-rata yang konstan, hingga G ini distribusi umum dengan rata-rata dan variasi yang diketahui. Ada notasinya ini M garing atau garis miring M garing 1 ini untuk satu channel, yang garing 2 atau 2 channel, yang garing tak terbatas untuk entah berapa channel ya. Gitu. Oke. Nah, kalau model antar single channel ini asumsinya pendatang dilayani dengan dasar FIFO. Yang datang duluan yang dilayani. Ya. Setiap pendatang menunggu dilayani tanpa memandang panjang antrian. Terus pendatang yang independen dengan pendatang sebelumnya, tapi rata-rata jumlah pendatang nggak berubah sepanjang waktu. Terus setelah itu asumsinya pendatang dijelaskan oleh James Poisson yang berasal dari populasi yang nggak terhingga. Ya. Nah, diharapkan yang datang berapa di hari itu. Terus waktu layanan bervariasi antar konsumen dan bersifat independen, namun rata-rata layanan diketahui. Ini maksudnya setiap konsumen pelayanan nggak sama, ada yang bentar, ada yang lama, gitu kan. Tapi rata-rata layanan waktunya diketahui, misalnya kurang lebih 15 menit, 30 menit. Gitu. Terus setelah itu asumsinya, waktu layanan terjadi sesuai dengan distribusi peluang eksponensial yang negatif. Maksudnya di sini adalah sisi dari konsumen jika terlalu lama mengantri atau menunggu, maka akan mengecewakan, sehingga diperlukan adanya fasilitas pelayanan yang lebih. Terus rata-rata layanan lebih besar daripada laju kedatangan. Ini jelas ya kalau misalkan ini kebalikannya dari sini, ini layanan besar. Jadi waktu menganggur dari yang memberikan pelayanan itu lebih banyak karena konsumen yang datang lebih sedikit diharapkan. Nah ini mulai rumus ya soal bersama antrian. Ini ada dua notasi yang penting. Kelihatan ya Mas ya di belakang ya. Nah, notasi yang penting. Ini ada ini, ada ini. Udah dapat matematika belum? Ada kuliah matematika udah dapat belum? Sudah kan? Matematika? Udah, matematika. Sudah ya. Ini apa nih namanya nih? Kalau kalian notasi ini. Sigma atau alfa? Ayo apa?
Sigma. Kalian ini atau bawahnya apa? Kayak U nih. Apa Mas? Ayo, ayo mana menikahnya? Iya. Ini notasi ini itu sebagai rata-rata kedatangan per periode waktu. Ya, bisa per jam, bisa per hari dan sebagainya. Nanti tergantung soalnya. Terus kalau P ini, nah ini rata-rata jumlah orang atau barang yang dilayani per periode waktu. Ya, dengan asumsi periode waktu untuk kedatangan dan layanan harus sama. Orang datang dan orang yang dilayani harus sama beda waktunya. Gitu. Ini ada 7 notasi rumus. Ya. Yang pertama, rata-rata jumlah customer atau unit dalam sistem ini dinotasikan dengan L adalah jumlah yang ada dalam barisan ditambah dengan jumlah yang dilayani. Nah, ini sigma L sama dengan sigma dibandingkan P dikurangi sigma-nya. Ya. Itu rumus itu rumus paten ya namanya. Nah, terus rata-rata waktu customer menghabiskan waktu dalam sistem itu ditentukan dengan W ya. Jadi rata-rata ada pelanggan menghabiskan waktu dalam suatu antrian ini W itu waktu yang dihabiskan customer ditambah waktu yang digunakan untuk melayani. Ya. Antri dan waktu yang dilayani. W sama dengan 1 dibagi P dikurangi sigma. Terus yang 3, rata-rata jumlah customer dalam antrian dinotasikan dengan L besar sama Q kecil. Itu sama dengan sigma kuadrat dibandingkan Pi dikalikan Pi dikurangi sigma. Ya. Terus yang keempat, rata-rata waktu customer menghabiskan waktu dalam antrian dinotasikan dengan W besar sama Q kecil. Ya. Sama dengan sigma dibandingkan dengan Pi kali Pi dikurangi sigma. Hampir sama ya, cuman yang ketiga itu ada kuadratnya, atasnya yang keempat nggak ada. Terus yang kelima, faktor pemanfaatan atau probabilitas B ini adalah peluang bahwa layanan sedang digunakan. Ya, kemungkinan bahwa layanan itu digunakan. Sama dengan sigma dibandingkan P. Terus persentase waktu kosong, asumsi waktu kosong untuk pelayanan, ya, ada peluang bahwa nggak ada satupun yang dilayani dalam sistem probabilitas kosong atau P0 sama dengan 1 dikurangi sigma banding P. Terus yang ketujuh, peluang jumlah customer dalam sistem lebih besar dari K. Ini yang dasarnya dari probabilitas 0 ya yang ada di sistem. Tapi ini yang sudah berjalan dalam sistem, kemungkinan customer dilayani dengan sigma dibandingkan P dikuadratkan K plus 1. Kita langsung contoh aja. Nah, kasus toko ya filter atau saringan mobil. Ya. Toko Mulia Motor ya, menjual dalam masa saringan mobil. Ya. Mempunyai mekanik yang ada dalam tokonya itu mampu memasang saringan baru dengan rata-rata waktu 3 mobil per jam atau sekitar 1 unit dalam 20 menit. Ya. 20 dikalikan 3 berapa? 60 menit sama dengan ya, paham ya? Ini soalnya. Terus customer yang datang ke toko ini rata-rata adalah 2 mobil per jam. Ya. Jadi mereka dapat melayani 3 mobil per jam. Tapi rata-rata yang datang kurang dari itu, yaitu 2 mobil per jam. Ya.
Sang pemilik yang sedang mengkaji teori ini merasa bahwa tujuan asumsi tadi itu untuk model single channel telah dipenuhi. Oleh karena itu, menghitungkan resiko operasi dan model sebagai berikut. Yang tadi notasinya di ya yang kemarin di sama dengan 2 mil per jam itu yang customer yang datang rata-rata customer yang datang per jam ke toko ya 2 mil per jam. Terus P-nya 3 mobil per jam, yaitu yang dapat dilayani oleh toko tersebut. Ya, tuh. Oke, langsung. Nah, ini tadi ya. Pertama ini ya. Nah, ini rata-rata sebelah customer jadi dalam sistem L besar sama dengan sigma bandingkan P dikurangi sigma. Ya. Berarti yang tadi ini 2 dibandingkan 3 kurang 2. 2 dibandingkan 1. Sama dengan 2. Jadi secara rata-rata ada 2 mobil dalam sistem. Benar ya, sesuai soal ya. Ini ya. Terus rumus yang kedua, W tadi apa? Rata-rata waktu customer yang menghabiskan waktu dalam sistem. Ya. Jadi waktu yang customer ngantri itu dilayani ditambah dengan waktu yang digunakan untuk melayani. Nah, ini W-nya ini yaitu 1 dibandingkan P dikurangi sigma. Ya. 1 dibandingkan 3 kurang 2. 1 banding 1 sama dengan 1. Yaitu rata-rata 1 jam mobil menghabiskan waktu dalam sistem. Terus yang ketiga, tadi apa? Nih, rata-rata jumlah customer dalam antrian. L besar sama Q kecil. Ya. Dengan sigma kuadrat dibandingkan P dikalikan P dikurangi sigma. Jadi 2 kuadrat, 4 ya, dibandingkan 3 dikali 3 min 2, 3 dikalikan 1. 4 bagi 3, 1,33. Itu rata-rata 1,33 mobil menunggu dalam barisan. Kalau di nota itu ya, karena koma ya, nggak mungkin bentuknya bulat. Ya. Terus yang keempat, weki. Weki ini rata-rata waktu customer menghabiskan waktu dalam antrian. Itu, bentar. Waktu zoomnya mau habis, saya matikan dulu. Ya, lanjut ya. Jadi sampai wiki ya. Ya, wiki ini apa tadi?
Di rata-rata waktu customer menghabiskan waktu dalam antrian, ya, V besar sama Q kecil. Ini rumusnya sigma dibandingkan pi dikalikan pi dikalikan sigma, itu 2 dibandingkan 3 dikalikan 3 min 2, 2 dibandingkan 3 dikalikan 1, ini 2 per 3. Ya. Ini nggak usah dipecah karena ini rata-rata waktunya jam, ya. 2 per 3 jam atau 40 menit rata-rata waktu per mobil menunggu. Kalau kondisi lagi ramai ya. Kondisinya. Terus P, probabilitas, itu dengan tadi, itu faktor pemanfaatan dan probabilitas, yaitu peluang bahwa layanan sedang digunakan. Ini P soalnya sigma dibandingkan P, itu 2 per 3, kalau ini pecah ya. 2 per 3 sebenarnya 0,67, probabilitas pelayanan sibuk. Terus PO ini probabilitas bahwa nggak ada mobil dalam sistem, ada kapasitas menganggur. Ini dengan 1 dikurangi sigma bandingkan dengan pi. Itu 1 dikurangi 2 per 3 sama dengan hasilnya 0,33 probabilitas bahwa nggak ada mobil dalam sistem. 6 ini sih yang perlu diketahui dulu. 6 notasi ya, 6 rumus fungsi untuk menghitung sistem antrian dalam suatu fasilitas pelayanan. Ada yang kan? Ada yang kurang jelas dari 6 fungsi rumus ini? Dasarnya ini single channel juga. Ini termasuk soal yang single channel ya. Rumusnya masuk muda, yang tadi itu nomor rotasi itu. Yang perlu kalian pahami ya ini aja. Kalau sigma itu apa, P itu apa, ya kan? Kalau ini kan cuma rata-rata jumlah mobil per jamnya, kalau P ini rata yang waktu yang customer yang dapat dilayani. Silakan kalau ada yang tanya. Nggak ada, Pak. Sudah jelas. Wah ini, nakonya muncul ini. Wahyu. Nilai UTS-nya sudah keluar semua ya? Sudah. Iya, sudah. Ada yang kurang puas sama nilainya? Duh, masih muda ya kemarin ya soalnya ya? Alhamdulillah, bagus, Pak, nilainya. Enggak, soalnya kemarin termasuk muda ya, Mas Wahyu ya? Ya. Standar, Pak, standar. Standar. Ya, ya, ya. Nanti UAS-nya nanti mungkin ini ya. Soalnya relatif lebih sedikit, tapi jawabannya lebih banyak maksudnya. Tentunya. Gitu. Jawabannya kayak bakso beranak, Pak ya. Banyak. Apa? Jawabannya kayak bakso beranak, Pak. Banyak. Ya.
Soalnya satu lembar, jawabannya bisa 3 lembar, empat lembar. Waktunya 2 hari, Pak. Iya Mas, 2 minggu sekalian aja Mas, nanti langsung keluar. Oke, ada yang nanya nggak teman-teman dari sini? Rumusnya jelas ya, masih muda ya. Nanti kalau saya ada waktu untuk minggu depan saya lanjutkan yang soal yang multi channel. Oh, ada saya lanjutkan ke materi yang berikutnya sih. Ada lagi. Tunggu ya nanti. Jadi ini tolong dipahami dulu yang single channel, soalnya masih muda. Yang ini sengaja saya bahas dulu ya, ini ya, soalnya lebih kompleks dan jarang keluar asumsi seperti ini. Gitu. Penting ini dipahami dulu tentang notasi ini dan dipahami dulu konsepnya. Nanti tugasnya model antrian saya upload di e-learning ya. Apa? Iya, tugas yang materi ini maksudnya. Waktunya mau sampai kapan? Apa Pak? Kenapa? Gak dengar saya kenapa? Bulan depan. Oh iya, ini ya tahun depan tambah, ya kan? Iya, tahun depan. Waktunya sampai UAS, Pak. Sekarang apa nih, Kamis ya? Sabtu ya? Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu lagi. Kamisnya lagi aja, Pak, minggu depan. Ini mudah kok, iya. Seperti sini, modelnya seperti ini, mudah kok. Ya. Sambil merem aja bisa sebenarnya ini. Oke, sampai Minggu ya, Minggu malam ya, dan 12.00 ya. Ya. Ya, oke. Oke, kalau nggak ada tanya kan diakhiri dulu ya. Jangan lupa asuransinya. Saya nanti learning, mau saya dibuka, ya. Learning, tuh. Yang saya upload yang materi ini, yang pertemuan 10 ini buat ini ya, lebih banyak soalnya ya buat latihan. Gitu. Oke, kalau nggak ditanyakan saya akhiri dulu. Terima kasih sudah menyaksikan perkuliahan kali ini. Mohon maaf kalau ada salah kata dan salah mengajar, ya teman-teman. Saya akhiri. Bisa berhak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wabillahi khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.